Anda sedang mendengarkan UT Radio, Open Education Station for All. Halo, saya Angga Yunanda, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Terbuka. Saya baru saja menyelesaikan studi saya di Ilmu Komunikasi. Terima kasih banyak UT telah memberikan akses edukasi yang sangat menyeluruh kepada pemuda-pemudi Indonesia. Saya benar-benar yakin bahwa masa depan Indonesia itu bertumpu pada universitas terbuka ini. Tidak mungkin ada revolusi pendidikan tanpa teknologi, dan sekarang universitas yang sudah full online, full teknologi ya universitas terbuka. Ya semoga universitas terbuka ini semakin berkembang, amin, semakin baik ke depannya, karena benar-benar untuk bisa meningkatkan skill dari seluruh lulusan SMA di Indonesia yang banyak sekali, itu ya paling mudah dan paling scalable itu ya melalui warahmatullahi wabarakatuh. Halo UT listeners, senang sekali hari ini saya Garsa Fahrizal akan membawakan program tutorial radio dengan topik pada hari ini siklus perencanaan dan penganggaran daerah serta organisasi perencanaan dan penganggaran daerah. Bersama narasumber kita yaitu Bapak Eli Budi Santoso, SE, MS, AK, AKT, CA. Dengan topik siklus perencanaan dan penganggaran daerah serta organisasi perencanaan dan penganggaran daerah pada mata kuliah penganggaran sektor publik, kode mata kuliah EKAP 4403. Nah, pada Fakultas FEB Universitas Terbuka, jurusan akuntansi keuangan publik. Baik, saudara mahasiswa Universitas Terbuka, khususnya mahasiswa Fakultas Ekonomi, program studi akuntansi keuangan publik, selamat berjumpa kembali dalam program acara Tutorial Radio. Nah, program ini pada hari ini kita akan membahas tentang materi perkuliahan melalui media radio. Apabila teman-teman mahasiswa dan teman-teman UT listeners ingin mengajukan pertanyaan, bisa melalui kolom komentar atau juga bisa melalui DM Instagram di @radio.ut. Baik, pada hari ini tutorial radio kita akan membahas materi mata kuliah penganggaran sektor publik dengan topik siklus perencanaan dan penganggaran daerah dan organisasi perencanaan penganggaran daerah. Untuk itu sudah hadir di Zoom pada hari ini yaitu narasumber kita Bapak Eli Budi Santoso, SE, MS, AK, AKT, CA, dosen program studi akuntansi keuangan publik, jurusan akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Terbuka, atau juga teman-teman biasanya akrab disapa dengan Kang Ebes. Halo Kang Ebes. Halo, selamat sore Bang. Sore. Nah, sebelum kita lanjut nih ke topik kita pada hari ini nih, mungkin bisa perkenalkan diri dulu nih Kang Ebes ke UT listeners dan teman-teman mahasiswa nih yang sedang menyaksikan nih pada hari ini tutorial radio kita. Silahkan. Terima kasih Abang penyiar UT Radio. Perkenalkan, nama saya Eli Budi Santoso, SE, MS, AK, AKT, CA. Pada saat ini bertugas sebagai dosen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Terbuka untuk prodi akuntansi keuangan publik. Oke, baik. Nah, teman-teman UT listeners, tadi kita sudah mendengarkan nih perkenalan singkat dari Kang Ebes nih. Nah, mungkin selanjutnya nih pada acara kita hari ini nih, program kita akan membahas dengan topik nih, Kang Ebes, siklus perencanaan dan penganggaran daerah serta organisasi perencanaan dan penganggaran daerah nih. Menarik sekali nih. Mungkin dari topik kita pada hari ini mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu nih, Kang Ebes. Apa yang dimaksud dengan siklus perencanaan dan penganggaran daerah itu sendiri, Kang Ebes? Silakan. Ya, baik. Teman-teman mahasiswa terbuka dimanapun Anda berada pada saat ini, saya memberikan materi. Mungkin saya mendoakan kawan-kawan semua dimanapun Anda berada, mudah-mudahan sehat semuanya ya, tetap semangat dan belajarnya semakin giat. Baik, Bapak penyiar UT Radio, jadi tadi pertanyaannya adalah apakah yang dimaksud dengan siklus perencanaan dan penganggaran daerah ya? Jadi tentunya sebelum kita melangkah itu kita harus tahu dulu ya siklus itu apa ya. Jadi di sini yang dimaksud siklus itu adalah putaran waktu ya, putaran waktu yang di dalamnya terdapat rangkaian kejadian
yang berulang-ulang, ya, secara tetap dan teratur. Nah, ini yang disebut dengan siklus, ya. Jadi kita uraikan satu-satu. Kemudian perencanaan, ya. Nah, perencanaan ini adalah suatu proses untuk menentukan tindakan di masa yang akan datang, ya, yang tepat melalui urutan pilihan-pilihan, ya, ataupun alternatif-alternatif dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Nah, ini adalah perencanaan. Kemudian penganggaran. Nah, penganggaran ini adalah proses juga, ya, ini proses penyusunan rencana keuangan organisasi yang dilakukan dengan cara menyusun rencana kerja dalam 1 tahun anggaran, ya. Nah, dinyatakan dengan satuan moneter. Ini yang dimaksud dengan penganggaran, ya. Nah, jadi kalau kita gabungkan, sebenarnya pengertian daripada siklus perencanaan penganggaran daerah itu adalah putaran waktu atau daur, ya, yang berisi rangkaian kejadian yang berulang-ulang secara tetap, ya, secara teratur, yang di dalamnya terdapat proses perencanaan dan proses penganggaran, ya. Demikian, Bang. Oke, baik. Tadi kan teman-teman ya, kita sudah mendengarkan nih dari siklus perencanaan penganggaran daerah. Ternyata banyak ya Pak ya tahapan-tahapannya ya. Mungkin dari siklus putaran waktu, perencanaan, dan penganggaran sendiri itu. Dan banyak juga ya tadi ada putaran waktu atau daur yang berisi rangkaian kejadiannya ya, Kang Ebes ya. Oke. Ya. Nah, selanjutnya nih Kang Ebes, kalau yang dimaksud dengan organisasi perencanaan atau penganggaran daerah itu sendiri itu apa Kang Ebes? Ya, baik. Kalau yang dimaksud dengan organisasi perencanaan dan penganggaran daerah ini tentunya ini adalah semua unit kerja, ya, semua unit kerja pada pemerintah daerah ataupun organisasi perangkat daerah yang bertanggung jawab atas proses perencanaan dan penganggaran di daerah. Ya, jadi setiap SKPD yang ada di daerah, ya, seperti mungkin Bapeda, ya, inspektorat ataupun dinas-dinas yang lain, itu merupakan organisasi perencana dan penganggaran di daerah. Itu. Oke, baik. Nah, tadi teman-teman ya, berbicara masalah aturan hukum, bisa dijelaskan nih, ketentuan-ketentuan atau aturan hukumnya itu yang berkaitan dengan perencanaan atau penganggaran daerah ini seperti apa ya, Kang Ebes, kalau boleh tahu? Halo, Kang Ebes? Halo, masih terdengar? Tentunya juga tadi ya, mungkin belum sampaikan bahwa perlu diatur perencanaan dan selalu berpedoman kepada aturan-aturan yang tentunya telah dikeluarkan atau ditetapkan oleh pemerintah, ya. Dan biasanya aturan-aturan ini ataupun ketentuan-ketentuan ini bisa berupa undang-undang, ya, bisa berupa peraturan pemerintah, ya, ataupun juga peraturan menteri, ya, peraturan perda, ya, atau peraturan kepala daerah, serta keputusan-keputusan pejabat terkait, ya, berkaitan dengan petunjuk teknis ataupun petunjuk pelaksanaan suatu kebijakan. Demikian, Pak. Oke, baik. Oke, tadi Kang Ebes sudah banyak menjelaskan teman-teman ya. Ternyata berbicara masalah aturan hukum ini banyak sekali ya aturan hukumnya ya berkaitan dengan perencanaan atau penganggaran daerah. Seperti tadi salah satunya contohnya di Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Salah satunya itu ya Kang Ebes ya. Dan juga ada di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2002 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, teman-teman. Nah, selanjutnya nih, tadi kan sudah banyak nih pasal-pasal hukum-hukumnya, Kang Ebes. Nah, selanjutnya apa saja dokumen-dokumen perencanaan di daerah itu nih? Bisa dijelaskan mungkin, Kang Ebes? Ya, baik. Jadi memang ketika kita melakukan proses perencanaan tentu akan dihasilkan suatu dokumen, ya. Dokumen-dokumen yang namanya dokumen perencanaan, ya. Nah, di daerah itu ada bermacam-macam dokumen perencanaan, ya. Ada yang disebut juga RPJPD, ya. Ini adalah rencana pembangunan jangka panjang daerah. Kemudian juga ada RPJMD, ya, rencana pembangunan jangka menengah daerah, ya. Ada juga RKPD, ya, rencana kerja pemerintah daerah. Ada juga Renstra SKPD, ya, rencana strategis SKPD, ataupun juga
rencana kerja ya, rencana kerja SKPD. Nah, RPJPD ini sendiri ini merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang ya untuk daerah ya, yang mengacu pada tentunya kepada RPJP nasional ya. Nah, ini di dalam dokumen perencanaan RPJPD ini biasanya memuat visi ya, kemudian juga misi dan juga arah pembangunan daerah selama 20 tahun ke depan. Nah, arah pembangunan sendiri ini adalah mencakup tentang rumusan arah pembangunan kewilayahan ya, kemudian juga sarana dan prasarana ya, dan bidang kehidupan lainnya seperti bidang agama ya, bidang ideologi, bidang politik, ekonomi, sosial, budaya. Oke, mungkin agak sedikit Hukum dan pertahanan keamanan. Oke, mungkin Itu Pak. berkaitan dengan dokumen RPJ. Kemudian RPJMD. Gimana Pak? Ya, Gimana, Pak? lanjut Pak. Tadi agak sedikit terputus. Lanjut. Ya. Lanjut. Selanjutnya adalah dokumen RPJMD tadi ya. Nah, ini merupakan dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah yang merupakan penjabaran ya, penjabaran visi dan misi serta program kerja kepala daerah ya, yang penyusunannya tentunya berpedoman kepada RPJPD dan juga memperhatikan RPJM nasional ya. Nah, RPJMD ini bersifat indikatif ya. Ini memuat arah kebijakan keuangan daerah ya, kemudian juga strategi pembangunan daerah ya, kemudian juga kebijakan umum dan program kerja ya, lintas SKPD, program kewilayahan ya, dan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan selama 5 tahunan. Ya. Jadi RPJMD ini tentang waktunya untuk dokumen perencanaan selama 5 tahunan. Ya. Itu. Nah, kemudian tadi yang saya katakan juga sebelum. Oke, halo Pak. Mungkin agak sedikit terputus teman-teman, gangguan sinyalnya. Mungkin halo. RKPD ini merupakan rencana kerja pemerintah RKP nasional. Ya, halo. Ya Pak. Oke, lanjut Pak. Ya. Kemudian memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, ya, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Nah, ini adalah dokumen RKPD ya. Nah, kemudian juga ada Renstra ya tadi ya, Renstra SKPD. Nah, Renstra SKPD ini apa? Ini merupakan rencana strategis ya daripada SKPD yang memuat visi, misi ya, kemudian tujuan, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan. Pembangunan tentunya yang disusun sesuai dengan tupoksi ya, tugas pokok dan fungsi daripada SKPD serta berpedoman kepada RPJMD yang bersifat indikatif. Dan yang terakhir tadi ada Renja ya teman-teman semua ya, Renja SKPD. Nah, ini merupakan dokumen rencana tahunan SKPD ya yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra ya, Renstra SKPD. Dan tentunya juga tetap mengacu kepada RKP. Isinya adalah memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Ya. Jadi ini adalah dokumen tahunan ya kalau Renja ya. Jadi Renstra ada 5 tahunan. Oke, baik. Oke, baik Kang Ebes. Oke, listeners, tadi kita sudah banyak mendengarkan ya, apa saja dokumen-dokumen perencanaan di daerah. Mungkin tadi teman-teman bisa mendengar juga ya, banyak juga ternyata ya Kang Ebes ya. Dari mulai ini ya, RPJPD, mungkin rencana pembangunan jangka panjang, ada jangka menengah di daerah ya. Ternyata banyak ya lampiran-lampiran dokumen tersebut ya, yang mungkin kita harus pelajarin satu persatu kali ya Kang Ebes ya.
Oke, baik. Nah, selanjutnya nih Kang Ebes, di dalam dokumen-dokumen perencanaan ada istilah-istilah nih, visi, misi, strategi, kebijakan, dan program kegiatan. Mungkin bisa jelaskan nih, tapi sebelum itu kita akan break sejenak nih. Nah, mungkin teman-teman kita akan break sejenak, nanti kita akan bincang lebih dalam tentang perencanaan, istilah-istilah visi, misi, strategi, kebijakan, dan program-program yang akan dijelaskan oleh Kang Ebes. Stay tune di UT Radio, Open Education Station for All. Anda sedang mendengarkan UT Radio, Open Education Station for All. Kapan aja, di mana aja. Universitas terbuka. Kamu bisa santai di pantai tanpa takut kuliahmu ketinggalan. Universitas terbuka. Datang di Universitas Terbuka. Kali ini aku akan mengajak kamu untuk virtual campus tour di Universitas Terbuka. Universitas Terbuka atau UT memiliki kantor pusat di Pondok Cabe, Tangerang Selatan, serta 39 unit program belajar jarak jauh atau UPBJJ yang tersebar di seluruh Indonesia. Rangka mendukung layanan kepada mahasiswa, berbagai sarana dan prasarana dibangun dan terus ditingkatkan kualitasnya. Ayo kita mulai. Di kantor pusat, terdapat gedung fakultas yang merupakan jantung dari pengembangan produk akademik UT. Gedung fakultas telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana untuk mendukung kenyamanan bekerja. Terdapat 4 fakultas di Universitas Terbuka dan 1 sekolah pasca sarjana. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik. For All masih bersama saya Garsa Fahrizal dan bersama narasumber kita Bapak Eli Budi Santoso, SEMSAK AKT CA atau mungkin yang bisa diakrab panggilannya Kang Ebes. Halo Kang Ebes. Halo Abang. Oke, kita lanjut nih tentang pembahasan kita pada hari ini. Tadi kan seru banget nih, kita juga jadi tahu nih ya, ternyata banyak sekali ya rencana-rencana anggaran mungkin di daerah ya. Ada mungkin rencana jangka panjang dan bahkan jangka menengah serta rencana-rencana lain yang tadi Kang Ebes sudah jelaskan ya. Selanjutnya mungkin Kang Ebes, tadi kan saya menanyakan nih, dalam dokumen-dokumen itu kan ada istilah visi, misi, strategi kebijakan dan program kegiatan. Mungkin bisa dijelaskan nih Kang Ebes. Silakan Kang Ebes. Ya, baik Bang. Jadi memang setiap dokumen perencanaan tentu memuat visi, ya, misi, kemudian juga strategi serta kebijakan, ya, arah kebijakan. Nah, kalau kita lihat ataupun kita ingin bedah, ya, apa sih yang dimaksud dengan visi? Ya? Visi ini adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, ya. Atau juga bisa kalau kita melihat pengertian yang lain, cara pandang kita ya ke depan. Mau seperti apa kan kita itu kan seperti itu ya. Kemudian juga kalau yang dimaksud dengan misi ini adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya ya yang akan dilakukan dan dilaksanakan untuk mewujudkan visi tersebut. Jadi langkah-langkah apa ataupun cara-cara apa ya, upaya-upaya apa yang akan kita lakukan untuk mewujudkan visi tersebut. Ya, itu misi. Nah, kemudian strategi ya kawan-kawan semua ya. Nah, strategi ini juga kan kita sering ya mendengar strategi itu apa kan gitu ya. Nah, strategi ini adalah langkah-langkah yang berisi program-program indikatif ya untuk mewujudkan visi dan misi. Ya, ini ya. Bisa juga strategi ini langkah-langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah ya ataupun perangkat daerah untuk mencapai sasaran. Ini yang dimaksud dengan strategi ya kalau kita mengacu kepada perencanaan di daerah ya.
Nah, ada lagi nanti kebijakan ya, kita sering mendengar kebijakan. Kebijakan itu apa sih sebenarnya ya? Nah, kebijakan ini adalah arah atau tindakan yang akan diambil oleh pemerintah untuk mencapai tujuan. Oke. Ini ya. Nah, kemudian juga ada, kita sering mendengar apa namanya arah kebijakan. Nah, arah kebijakan ya. Jadi kalau yang dimaksud dengan arah kebijakannya apa? Ya, jadi arah kebijakan itu adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja ya untuk menyelesaikan permasalahan ya. Tentunya di sini adalah permasalahan pembangunan ya. Dan mengantisipasi isu-isu strategis di daerah ya, ataupun di Satker atau SKPD ya yang dilaksanakan secara bertahap dan juga sebagai penjabaran daripada strategi. Nah, ini yang dimaksud dengan arah kebijakan ya. Itu tadi Abang ya. Oke, baik. Jadi dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran daerah itu seharusnya sinkron ya, serasi dan memiliki keterkaitan ya dengan satu sama lainnya ya Kang Ebes ya. Nah, selanjutnya mungkin kita di awal tadi kan berbicara masalah dasar-dasar hukum dan dokumen-dokumen perencanaan. Mungkin selanjutnya bisa dijelaskan nih tahapan perencanaan di daerah itu bagaimana nih Kang Ebes? Oke. Baik, terima kasih Bang ya. Jadi waduh ini melotot nih pertanyaannya nih. Baik ya, saya sedikit menjelaskan ya. Jadi memang di dalam perencanaan pembangunan kita ini di daerah ya tentu ini tidak bisa dilepaskan atau dikaitkan dengan perencanaan pembangunan nasional ya. Nah, secara nasional kita punya landasan hukum ya ataupun undang-undang ya yang menjadi acuan untuk perencanaan secara nasional ya. Ya, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Nah, ini tentang sistem perencanaan dan pembangunan nasional ya. Nah, ini di tingkat pusat dan daerah ya. Kita bisa mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Nah, di daerah ya, ini juga tentunya kita memiliki acuan atau pedoman ya untuk melakukan kegiatan perencanaan ya. Nah, di sini ada Peraturan Menteri Dalam Negeri ya Nomor 86 Tahun 2017 ya. Ini tentang tata cara perencanaan ya, kemudian pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi Raperda ya, tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah ya, dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah serta RKPD ya, ataupun rencana kerja pemerintah daerah. Nah, di dalam sistem perencanaan pembangunan nasional ini ya, salah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan ini adalah untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan ya di dalam baik dalam jangka panjang ya, jangka menengah dan tahunan ya. Dan tentunya ini akan dilaksanakan oleh unsur-unsur penyelenggara negara dan masyarakat ya, di tingkat di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Nah, pembangunan nasional ya tentunya diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan. Ya, jadi kita merencanakan sesuatu itu tentunya dipakai prinsip kebersamaan. Betul sekali, kemudian Pak. Juga berkeadilan, ya, berkelanjutan, ya. Kemudian juga berwawasan lingkungan serta kemandirian. Ya. Dan tentunya yang paling penting juga adalah menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan nasional. Ini Bang. Oke, baik. Tadi kan kita sudah banyak mendengarkan ya teman-teman ya, dari masalah dasar hukum dan dokumen-dokumen perencanaan. Tadi Kang Ebes sudah banyak juga menjelaskan ternyata banyak sekali ya perencanaan-perencanaan di daerah itu ya, dan hingga pembangunan nasional ya Kang Ebes. Yeah. Nah, sehingga tahapan penyusunan rencana juga sudah dijelaskan ya untuk penyusunan RPJPD, RPJMD, dan tahapan-tahapan penetapannya. Hingga untuk penyusunan RKPD. Nah, mungkin teman-teman tadi bisa dicatat-catat poin-poinnya ya. Mungkin
agar bisa nanti menjelaskan juga nih apa itu yang dimaksud dengan tahapan-tahapannya dan pelaksanaannya. Selanjutnya nih Kang Ebes, tadi kan sudah dijelaskan nih, tadi telah dibahas banyak mengenai perencanaan pembangunan daerah. Bagaimana dengan tahapan penyusunan perencanaan penganggaran atau APBD nih? Bisa dijelaskan nih Kang Ebes? Ya, silahkan Kang Ebes. Terima kasih Bang. Tapi sebenarnya tadi saya itu sebenarnya belum sampai ke ini Bang. Saya udah tanya ke ini ya, jadi belum menjawab tadi yang tahapan perencanaan pembangunan di daerah. Oke, mungkin bisa diulang lagi ya. Jadi tentunya ya untuk tahapan perencanaan pembangunan ini ya, kalau kita lihat itu memang banyak sekali ya ininya ya, tahapan perencanaan pembangunan ya. Nah ini pertama adalah kalau kita lihat berdasarkan Undang-Undang 25 ya tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, ini tahapan perencanaan pembangunan itu ada 4 tahap. Oke. Bang ya. Jadi yang pertama itu ada nanti yang namanya adalah tahapan penyusunan rencana. Oke. Ya. Nah, yang kedua ada nanti tahapan penetapan rencana ya. Yang ketiga ada tahapan pengendalian dan pelaksanaan rencana. Serta yang keempat adalah tahapan evaluasi pelaksanaan rencana. Ini kita mengacu kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Nah, penyusunan RPJP ya ini dilakukan melalui urutan penyiapan rencana, rencana awal tentunya rencana pembangunan ya. Kemudian nanti setelah itu dilakukan yang disebut dengan musyawarah perencanaan pembangunannya atau musrenbang ya. Nah, kemudian setelah dilakukan musrenbang nanti dilakukan penyusunan rencana akhir atau rencana pembangunan. Penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan. Nah, ini adalah penyusunan RPJP ya, urut-urutannya ya, tahapan-tahapannya. Kemudian juga ada tahapan penyusunan RPJM nasional ya, ataupun RPJM daerah ya, dan RKP ataupun RKPD ya. Nah, ini urutannya adalah pertama penyiapan rancangan awal rencana pembangunan. Ya. Kemudian yang kedua adalah penyiapan rancangan rencana kerja. Ya. Dan yang ketiga adalah musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang. Dan yang keempat adalah penyusunan rancangan akhir daripada rencana pembangunan. Nah, ini kita mendengar kata tadi itu ya, musyawarah perencanaan pembangunan, musrenbang. Ini sebenarnya apa sih musrenbang ini ya? Sebelum nanti saya menjelaskan tahapan selanjutnya ya, untuk penyusunannya. Ya. Jadi musrenbang itu adalah forum ya, forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah. Jadi pemangku kepentingan itu siapa? Nah, kalau pemangku kepentingan ini ya unsur-unsur atau elemen di dalam suatu masyarakat ya, ada pemerintah ya, ada masyarakat, ada LSM mungkin ya, ada mungkin bermacam stakeholder yang lain ya, pihak swasta mungkin ya, dan lain-lainnya ya. Nah, selanjutnya tadi saya katakan bahwa yang pertama adalah nanti tahap penyusunan rencana tadi ya. Jadi di dalam tahap penyusunan rencana ini untuk penyusunan RPJPD ya, rencana pembangunan jangka panjang daerah. Ini pertama itu Kepala Bapeda menyiapkan rancangan RPJPD ya. Nah, ini yang disiapkan oleh rancangan ini disiapkan oleh Kepala Bapeda ya. Nah, di mana rancangan RPJPD ini nanti akan menjadi bahan utama di dalam kegiatan musyawarah pembangunan ya, musyawarah rencana pembangunan ya, perencanaan pembangunan ataupun musrenbang ya. Nah, musrenbang sendiri ya ini dilaksanakan dalam rangka menyusun RPJPD yang diikuti oleh penyelenggara negara ya, dengan mengikut sertakan masyarakat tadi ya, pemangku kepentingan tadi ya. Nah, musrenbang RPJPD ini dilaksanakan paling lambat 1 tahun sebelum berakhirnya periode RPJP
yang sedang berjalan. Ya. Oke. Kalau sekarang ini kan ini kan 20 tahunan ya Bang. Jadi 2005 sampai dengan 2025 ya. Nah, 2025 sampai dengan 2045. Jadi nanti kita menyusun ini 1 tahun sebelumnya, jadi di 2024 ya, itu RPJP-nya ya, RPJP nasionalnya ya. Nah kemudian juga setelah itu berdasarkan hasil musrenbang ya, yang tadi yang sudah dilakukan musrenbang, Kepala Bapeda itu menyusun rancangan akhir RPJPD ya, di mana nanti hasil daripada RPJPD ini ditetapkan dengan peraturan daerah ya, untuk RPJPD-nya ya. Nah ini untuk penyusunan RPJPD ya, dokumen perencanaan jangka panjangnya. Nah kalau untuk yang jangka menengah bagaimana? Jadi kalau untuk yang jangka menengah, kawan-kawan semua ya, mahasiswa dimanapun Anda berada, Kepala Bapeda itu menyiapkan rancangan awal RPJMD sebagai penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah ke dalam strategi pembangunan daerah. Oke. Kemudian juga kebijakan umum ya, program dan prioritas kepala daerah dan arah kebijakan keuangan daerah. Ya, jadi Bapeda menyiapkan ini. Nah kemudian kepala Satker atau kepala SKPD itu menyiapkan rancangan Renstra SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dengan tentunya berpedoman kepada rancangan awal RPJM daerah. Ya, ini untuk RPJM daerah. Nah, tapi belum selesai ini ya. Jadi setelah itu kepala daerah, kepala Bapeda masih menyusun rancangan RPJMD-nya dengan menggunakan tadi ya rancangan Renstra SKPD yang disusun oleh kepala SKPD tadi, ya. Dan tentunya ini tetap berpedoman atau berpegangan juga kepada RPJP daerah. Nah, setelah disusun, kemudian kemudian diselenggarakan musrenbang ya, musrenbang jangka menengah ya. Nah ini juga diikuti oleh penyelenggara negara dengan mengikut sertakan masyarakat. Nah kalau musrenbang RPJMD ini dilaksanakan paling lambat 2 bulan ya, 2 bulan setelah kepala daerah dilantik. Ya, kan ini 5 tahunan tadi ya. Iya, betul, setelah 2 bulan setelah kepala daerah dilantik dilakukan musrenbang. Nah, Kepala Bapeda menyusun rancangan akhir RPJMD berdasarkan hasil musrenbang jangka menengah tadi. Ya. Ini adalah di tahap penyusunan. Ya. Kemudian di tahap penetapannya RPJMD itu ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Nah, waktunya kapan? Paling lambat itu adalah 3 bulan setelah kepala daerah dilantik. Ya. Oke. Tadi kalau kita 2 bulan itu musrenbangnya kan ya. Nah itu penetapannya 3 bulan setelah kepala daerah dilantik ya. Kemudian juga renstranya ada ya, Renstra SKPD. Nah kalau Renstra SKPD itu ditetapkan dengan peraturan pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah ya. Nah tentunya Renstra ini juga harus disesuaikan dengan RPJMD daerah ya, RPJM daerah ya, RPJMD. Jadi harus sinkron dan konsisten. Seperti yang Abang bilang tadi ya, betul, di awal tadi ya. Jadi dokumen perencanaan itu harus sinkron, konsisten dan harus saling memiliki keterkaitan satu sama lainnya. Itu di tahap penetapan ya. Nah, untuk penyusunan RKPD ya, yang tahunan ini ya, ini kepala Bapeda itu menyiapkan rancangan awal RKPD sebagai penjabaran dari RPJMD tadi. Jadi RPJMD tadi dijabarkan ke dalam RKPD ya. Nah, kepala satuan kerja atau kepala Satker, ya kalau sekarang ini sering disebut kepala OPD ya Bang ya. Ini menyiapkan rencana kerja SKPD sesuai dengan tupoksi, tentunya dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD dan berpedoman kepada Renstra SKPD. Ya. So, ya. Kemudian yang ketiga, langkahnya adalah kepala daerah ini mengkoordinasikan penyusunan RKPD dengan menggunakan renja SKPD, ya. Kemudian juga rancangan RKPD menjadi bahan musrenbang. Oke.
Nah, setelah dikoordinasikan oleh Kepala Bapeda, tentu pelaksanaan musrenbang ya. Nah, musrenbangnya dilaksanakan dan diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara pemerintahan ya, penyelenggara negara. Nah, untuk musrenbang penyusunan RKPD ini dilaksanakan paling lambat, Bang, itu adalah bulan Maret. Oke. Ya. Nah, setelah musrenbang, Kepala Bapeda menyusun rancangan akhir RKPD berdasarkan hasil musrenbang. Nah, RKPD ini menjadi pedoman penyusunan RAPBD ya. Oke. Rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Nah, itu untuk tahap penyusunan RKPD. Nah, penetapannya ya, RKPD ini ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Nah, kemudian tadi ada setelah tahap penetapan itu ada tahap pengendalian, Bang. Jadi tahap pengendalian ini juga merupakan tahap yang krusial ya. Jadi memang untuk pengendalian dan pelaksanaan ini siapa yang melakukannya? Yang melakukannya adalah masing-masing pimpinan daripada satuan kerja perangkat daerah atau organisasi perangkat daerah. Nah, Kepala Bapeda menghimpun dan menganalisis nanti ya hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan Satker SKPD sesuai dengan tugas pokok dan kewenangannya. Nah, yang terakhir ini, Bang, yang terakhir ini ya kawan-kawan semua, ini adalah tahap evaluasi pelaksanaan. Nah, di dalam tahap evaluasi pelaksanaan ini, Kepala SKPD itu melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan SKPD periode sebelumnya. Nah, setelah itu Kepala Bapeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi pimpinan SKPD atau OPD. Nah, hasil daripada evaluasi ini menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya. Demikian, Bang. Oke. Tadi penjelasannya teman-teman ya, Kang Ebes sudah menjelaskan banyak sekali ya tahapan-tahapannya ya, seperti salah satunya tadi kan tahapan penyusunan rencana dan ada juga tahapan pengendalian dan pelaksanaannya. Nah, terakhir itu ada tahapan evaluasi pelaksanaan ya. Mungkin dari tahapan-tahapan tersebut punya bagian-bagian tersendiri ya, Kang Ebes ya, berarti. Iya, Bang. Itu tadi yang saya jelaskan, itu kan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 25 tadi ya tahun 2004. Nah, kita di daerah itu sebenarnya mengacu kepada Permendagri ya, Bang. Ini ada sedikit sebenarnya sama saja ya, tahapannya ya. Nah, kalau di Permendagri 86 tahun 2017 itu dokumen tadi ya, RPJPD, kemudian RPJMD ya, RKPD itu disusun ada 6 tahapan ya. 6 tahapan, Pak. 6 tahapan tadi ya. Kalau tadi kan ada 5 ya. 5 tahapan betul. Ya. Oke, baik. Pada intinya sama saja ya, kurang lebih ya, dari Undang-Undang Nomor 17 tahun 2005 dengan peraturan Kemendagri tadi ya yang Kang Ebes jelaskan. Saja, cuma ya kalau di Permendagri itu kan dia lebih detail ya, Bang ya. Itu ada persiapan. Ya, tahapan persiapan penyusunan. Oke. Nah, ada tahapan persiapan penyusunan. Kalau untuk RPJPD ya, RPJMD dan RKPD-nya. Nah, kalau untuk renstranya ya ataupun renja itu sama juga ya, ada persiapan penyusunan ya, kemudian juga ada penyusunan rancangan awal ya, ada penyusunan rancangan, kemudian juga ada kalau yang renstra ini ada yang dinamakan dengan pelaksanaan forum perangkat daerah atau lintas perangkat daerah. Yang musrenbang tadi di sini diganti dengan pelaksanaan forum perangkat daerah. Ya. Nah, kemudian ada perumusan rancangan akhir dan tahapan penetapan. Demikian, Kak. Oke, baik. Listeners, tadi kita sudah mendengarkan ya beberapa perencanaan penganggaran daerah. Nah, serta organisasi perencanaan dan penganggaran daerah itu banyak sekali tahapan-tahapannya ya. Mungkin tadi Kang Ebes sudah jelaskan. Mungkin kita akan break sejenak nih, Kang Ebes nih. Nanti kita akan bincang lebih dalam lagi mengenai topik kita pada hari ini pada mata kuliah penganggaran sektor publik. Stay tune di UT Radio, Open Education Station for All.
Salah satu daerah di Kabupaten Hulu Sungai Utara ini begitu menarik dan menjadi ciri khas sebagai daerah wisata yang dikenal dengan nama Danau Panggang. Danau Panggang ini terkenal dengan alamnya yang eksotis karena daerah ini 65%-nya adalah rawa dan danau, serta pemandangan alami yang menarik melihat kerbau-kerbau rawa berenang. Kerbau-kerbau ini adalah milik para peternak setempat. Diternak dan berkeliaran berenang mencari makan di daerah rawa ini. Sehingga tidak sedikit para wisatawan yang datang untuk menikmati eksotisnya alam dengan pemandangan kerbau yang bisa berenang di rawa, sungai, dan danau. Begitu juga pemandangan yang sama dapat terlihat di wilayah Kecamatan Paminggir yang berada di sebelah barat Kecamatan Danau Panggang. Secara geografis dari dua kecamatan tersebut menunjukkan kabupaten ini sebagian besar terdiri dari dataran rendah dan banyak digenangi air. Dan transportasi masyarakatnya pun pada umumnya menggunakan transportasi air atau bus air ini. Pemandangan alam di wilayah tersebut menjadikan Kabupaten Hulu Sungai Utara terkenal akan eksotisnya alam dan fauna. Selain kerbau rawa, kabupaten ini juga terkenal dengan itik khasnya, yaitu itik mamar atau itik alabio. Itik-itik ini dikenal sejak lama dengan nama itik alabio dari Almuntai. Itik alabio sampai saat ini menjadi primadona usaha bagi peternakan maupun kuliner khas Almuntai, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Itik alabio menjadi ikon khas kota ini dan menjadi monumen patung itik alabio yang terkenal sebagai maskot kota Almuntai atau Kabupaten Hulu Sungai Utara. Kota Almuntai terletak di pertemuan antar beberapa sungai. Almuntai pada awalnya adalah nama kabupaten sebelum menjadi Kabupaten Hulu Sungai Utara. Pusat pemerintahan dan perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Utara berada di Kecamatan Almuntai Tengah. Disinilah pusat pemerintahan berada dan Almuntai Tengah merupakan kecamatan dengan penduduk terpadat di Kabupaten Hulu. Open Education Station for All masih bersama saya Garsa Fahrizal dan bersama narasumber kita Kang Ebes. Halo Kang Ebes, masih menyimak suara saya? Masih. Oke, siap, aman ya jaringannya di sana ya. Aman. Oke, baik. Kita lanjutkan ya Kang Ebes ya. Tadi kan sudah banyak nih menjelaskan nih tentang tahapan-tahapan ya. Mungkin teman-teman tadi sudah mencatat juga sepertinya. Ada tahapan penetapan, tahapan pengendalian pelaksanaan, dan mungkin terakhir tahapan evaluasi pelaksanaan dalam perencanaan anggaran daerah. Nah, selanjutnya juga dari banyaknya mengenai tahapan atau perencanaan pembangunan daerah, bagaimana nih Kang Ebes tahapan penyusunan, perencanaan, penganggaran, atau mungkin bisa disingkat APBD nih. Bisa dijelaskan Kang Ebes, silahkan. Ya, baik Bang. Jadi memang dari awal tadi sudah kita singgung ya, bahwa penganggaran itu adalah proses penyusunan rencana keuangan organisasi yang dilakukan dengan cara menyusun rencana kerja dalam 1 tahun anggaran ya, dan dinyatakan dengan satuan moneter ya. Kita sudah tahu lah ya, itu tadi ya penganggaran tadi ya, yang dimaksud dengan penganggaran. Nah, di daerah ya, kawan-kawan semua, rencana keuangan pemerintah daerah itu adalah APBD ya. Jadi APBD ini sebenarnya kalau kita lihat itu merupakan rencana keuangan pemerintah daerah ya, yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Ya, jadi kalau kawan-kawan semua melihat APBD itu sebenarnya rencana keuangan ya. Anggaran kan, anggaran itu adalah rencana keuangan ya. Nah, namanya anggaran kan belum menjadi realisasi, masih rencana kan, ya. Nah, kawan-kawan semua,
Sebelum saya jelaskan tahapan penyusunan APBD ya, jadi perlu kita pahami terlebih dahulu ya, seperti tadi ya, ada istilah-istilah teknis ya kalau di dalam penyusunan APBD itu ya. Nah di sini ada istilah kebijakan umum APBD ya, kebijakan umum anggaran ya, atau juga sering disebut dengan KUA ya. KUA ini adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan ya, kemudian juga belanja ya, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 tahun. Jadi itu ada istilah KUA ya. Kebijakan umum APBD atau kebijakan umum anggaran. Baik. Kemudian juga ada istilah PPAS ya. Kita membahas APBD itu biasanya dengan dewan ya, dengan eksekutif legislatif itu biasanya kata PPAS ini sering muncul ya. Nah, apa sih sebenarnya PPAS ini atau prioritas dan plafon anggaran sementara ini ya? Ini adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah ya untuk setiap program dan kegiatan ya. Ini ya. Nah, sebagai acuan di dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah ya, sebagai acuan dalam kita menyusun RKA, rencana kerja dan anggaran ya, RKA SKPD itu ya, itu adalah PPAS. Kemudian juga RKA. Nah, RKA kalau kita membahas anggaran itu biasanya kalau di di SKPD ya, di Satker itu sering ada dokumen namanya dokumen RKA. RKA ini apa? RKA ini adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD ya. Di dalam RKA ini ada rencana pendapatan dan belanja SKPD atau Satker ya. Atau juga dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan ya. SKPD. Nah ini dilakukan di PPKD yang memiliki pendapatan ya, belanja dan pembiayaan. Ada juga kan kalau SKPD itu ada yang hanya belanja pendapatan dan belanja ya, tidak ada pembiayaan. Itu juga ini yang memiliki pembiayaan. Nah kemudian atau juga SKPD yang nggak punya pendapatan ya, hanya belanja. Iya betul. Ya, jadi dia nggak menghasilkan PAD. PAD betul sekali Pak. Belanja aja kerjaannya. Seperti itu ya. Tapi tentunya belanja pemerintah itu adalah kita harapkan nanti bisa memberikan dampak untuk kesejahteraan masyarakat tentunya ya. Belanja publik ini. Nah itu tadi ya. Nah kita lanjut ya. Jadi dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan. Halo Kang Ebes, terputus. Halo. Oke, mungkin teman-teman agak sedikit terputus jaringannya. Dokumen pelaksanaan anggaran. Maupun DPA ya. Nah, DPA ini apa? DPA SKPD ini adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah ya, yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran. Jadi memang ya Bang, kawan-kawan semua, di daerah itu nanti ada yang namanya SKPD ya, ada SKPKD. Nah ini ya bedanya ya. Satunya nanti SKPKD itu nanti ada PPKD ya, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang berfungsi sebagai bendahara umum daerah. Ya. Nah, kemudian kita lanjut ya kawan-kawan semua. Berdasarkan pasal 23 ya sampai dengan pasal 24 Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 itu mengatur tentang ketentuan terkait dengan APBD. Apa saja ketentuan itu? Yaitu yang pertama, kawan-kawan semua ya, bahwa APBD ini disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, yang tentunya menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah. Ya ini. Kemudian ketentuan selanjutnya adalah
APBD itu disusun dengan mempedomani ya ataupun dengan mengacu kepada KUA PPAS tadi ya yang didasarkan kepada RKPD ya. Jadi APBD ini harus disusun dengan mempedomani KUA dan PPAS yang didasarkan kepada dokumen perencanaan RKPD tadi ya. Nah selanjutnya APBD ini juga memiliki fungsi ya. Fungsinya itu ada fungsi otorisasi ya, kemudian juga ada fungsi perencanaan ya, ada fungsi pengawasan ya, ada fungsi alokasi, ada fungsi distribusi dan tentunya fungsi stabilisasi. Ini fungsi daripada APBD dan APBD ya, ataupun perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun itu harus ditetapkan dengan perda ya. Nah, penetapan perda ini tentunya juga harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Itu ya. Nah, ini banyak nih Bang, sampai nih kayaknya. Oke, tadi kan berarti kan pada intinya berdasarkan pasal 23 sampai 24 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, mungkin ketentuan terkait APBD tadi ya, seperti yang Kang Ewes sudah sampaikan, APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah ya, mungkin menjadi wewenang daerah tersebut ya, berarti ya untuk pendapatan daerah ini kemampuannya seperti apa untuk menganggari daerah tersebut, dan juga mungkin ada APBD disusun dengan dominasi KUA PPAS yang didasarkan pada RKPD tadi ya Kang Ebes ya, mungkin yang tadi yang dijelaskan ya. Nah mungkin selanjutnya ini mungkin apa sih mungkin tahapan belanja daerah ini, untuk contoh pedomannya seperti apa nih, mungkin dijelaskan nih, ada peraturan Mendagri nggak nih mungkin yang bisa dijelaskan dari Kang Ebes? Iya baik Bang. Jadi memang kita di dalam penyusunan APBD itu setiap tahun ya itu ada pedoman ataupun petunjuk pelaksanaan untuk penyusunan APBD ya. Nah biasanya aturan ini dikeluarkan Halo, oke lanjut Kang Ebes. Agak sedikit terputus suaranya. Jadi setiap tahun itu biasanya sebelum proses penyusunan itu sudah dibuat pedoman penyusunan gitu Bang ya? Iya betul. Halo? Ya halo, siap. Halo, oke Kang Ebes, lanjut Kang Ebes. Tadi agak sedikit terputus gangguan. Tadi ya Bang, halo? Kita mendengar suara Bang? Oke, sudah. Tadi agak sedikit terputus. Oke, lanjut Kang Ebes. Ya baik. Ya saya lanjut ya. Jadi memang seperti itu ya. Jadi memang kita dalam melaksanakan perencanaan dan penganggaran ini ya tidak terlepas dari ketentuan. Nah, mungkin sebelum anak menjawab pertanyaan Bang tadi ya, mungkin ada yang bertanya tadi ya. APBD itu kan tadi ada fungsinya kan gitu Bang ya, ada fungsi otorisasi, fungsi perencanaan, fungsi pengawasan, alokasi, distribusi, stabilisasi. Ini sebenarnya seperti apa mungkin gitu loh. Boleh Bang ya, saya jelaskan. Boleh, ya, silakan. Fungsi otorisasi ini ya. Jadi tadi ya, jadi APBD itu kan ada fungsinya tadi ya, fungsi otorisasi. Nah ini maksudnya apa kalau fungsi otorisasi? Jadi anggaran itu otorisasi itu memiliki arti bahwa anggaran daerah itu menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan. Ini fungsi otorisasi ya. Nah kemudian juga fungsi perencanaan. Nah ini kita bahasnya adalah fungsi perencanaan ini Bang. Jadi fungsi perencanaan ini memiliki arti bahwa APBD itu ataupun anggaran daerah itu menjadi pedoman ya, pedoman bagi manajemen di dalam merencanakan kegiatan ataupun subkegiatan pada tahun berkenaan. Nah ada lagi fungsi pengawasan. Nah kalau APBD memiliki fungsi pengawasan itu maksudnya seperti apa? Jadi fungsi pengawasan ini mengandung arti bahwa anggaran daerah itu menjadi pedoman untuk menilai ya, untuk mengukur ya kegiatan ataupun subkegiatan penyelenggaraan pemerintahan di daerah, apakah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau tidak. Ini fungsi pengawasannya. Kemudian fungsi alokasi. Nah ini alokasi ini artinya apa? Bahwa anggaran daerah itu harus diarahkan untuk menciptakan lapangan pekerjaan ya.
Ataupun mengurangi Bang, pengangguran ya. Ah, ah. Dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Ya ini ya. Kemudian fungsi distribusi ya, ini mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah itu harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan ya. Ketika kita punya APBD itu harusnya APBD itu bisa nanti memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan ya, gitu ya. Karena tadi proses penyusunannya itu juga memiliki tahapan-tahapan yang begitu panjang ya, dan begitu menguras, artinya memerlukan pemikiran dari seluruh komponen yang ada di daerah tersebut, penyelenggara pemerintah maupun stakeholder terkait. Nah kemudian yang terakhir tadi adalah fungsi stabilisasi. Nah ini mengandung arti bahwa anggaran pemerintah daerah itu menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah, gitu Pak. Oke, baik. Iya, berkaitan dengan tadi fungsi APBD tadi. Berarti banyak sekali ya fungsi APBD ini ya, Kang Ebes ya. Kalau kita jabarin ya. Memang ketika kalau kita menjadi perencana ya, ataupun menjadi orang yang menganggarkan itu memang harus memiliki kemampuan yang luar biasa. Iya, betul Kang Ebes. Halo? Oke, agak sedikit terputus sinyalnya nih, mungkin listeners. Kita tunggu sejenak. Oke. Lihat ya. Halo Kang Ebes. Itu Bang. Oke, baik. Halo Kang Ebes, ya. Dengar suara saya? Halo. Ya. Oke, siap. Tadi agak sedikit gangguan, sedikit terputus. Mungkin tadi Kang Ebes sudah menjelaskan fungsi-fungsi APBD, mungkin ya terbanyak jelaskan seperti fungsi otoritas dan fungsi perencanaannya, dan ada fungsi alokasi dan juga ada fungsi distribusi. Mungkin selanjutnya nih tahapan penyusunan APBD ini berapa lama sih jangka waktunya, mungkin bisa dijelaskan nih secara singkat nih Kang Ebes. Kalau tahapan untuk perencanaannya. Ya, memang ini Halo. Tahapan itu memang kan tuh tadi ya tentang pedoman penyusunan APBD untuk tahun 2023 ya. Jadi tahapan penyusunan itu yang pertama itu adalah penyampaian rancangan KUA tadi ya, KUA dan rancangan PPAS oleh Ketua TAPD ya. Ketua TAPD ini dalam hal ini adalah sekretaris daerah ya, kepada kepala daerah yang telah direview oleh APID daerah. Nah, APID daerah ini adalah inspektorat ya, selaku aparatur pemeriksa internal pemerintah ya. Nah ini waktu yang digunakan pada saat penyampaian rancangan KUA ini adalah 1 minggu ya. Nah lamanya 1 minggu. Nah waktunya ini adalah paling lambat minggu pertama bulan Juli ya Bang ya. Nah kemudian setelah itu ada kan tadi penyampaian rancangan KUA dari Ketua TAPD kepada kepala daerah. Nah setelah itu rancangan tadi diterima oleh kepala daerah ya. Nah kepala daerah menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS tadi kepada DPRD. Nah, ya pada DPRD ini lamanya adalah 5 minggu ya. Nah kalau waktunya itu adalah paling lambat minggu kedua di bulan Juli ya. Itu adalah penyampaian rancangan KUA dan rancangan PPAS kepala daerah. DPRD. Nah kemudian halo. Ini ada kesepakatan ya. Paling lambat adalah halo. Oke, lanjut. Paling lambat adalah minggu kedua bulan Agustus. Ya, ini sudah ada kesepakatan antara kepala daerah dan DPRD untuk rancangan KUA dan rancangan PPAS-nya. Nah setelah itu disetujui, nanti diterbitkan surat edaran kepala daerah perihal pedoman penyusunan RKA tadi ya. RKA kan KUA PPAS itu sudah disahkan, dan setelah itu adalah membuat RKA SKPD. Nah ini paling lambat adalah minggu ketiga bulan Agustus ya. Tadi minggu kedua, ini minggu ketiga. Nah ini 3 minggu ditambah 1 minggu
review oleh APID daerah. Nah, ini ya penerbitan surat edaran. Nah, kemudian setelah penerbitan surat edaran tentu dilaksanakan penyusunan dan pembahasan RKA SKPD oleh SKPD terkait serta verifikasi oleh TAPD ya. Nah, biasanya kalau kita membahas RKA SKPD itu unsur-unsur yang terkait ada tim anggaran pemerintah daerah ya TAPD, kemudian juga ada Bapeda ya, ada juga keuangan ya, BPKAD atau Badan Pengelola Keuangan Daerah ya, BPKAD ya. Nah, setelah itu RKA SKPD ya itu nanti direview ya. Jadi hasilnya dari itu sekarang ini RKA SKPD itu melibatkan juga unsur pengawas internal ya. Di dalam hal ini adalah inspektorat. Oke. Nah, setelah itu baru dilakukan penyusunan rancangan perda tentang APBD ya. Ini paling lambat dilaksanakan minggu ketiga bulan Agustus. Itu Bang ya. Nah, setelah itu rupanya masih belum selesai ya, masih panjang. Masih ada lagi ya. Panjang juga Kang Ebes ya. Oke. Iya Bang, makanya itu ya. Jadi memang dalam proses penyusunan perencanaan dan penganggaran ini memang itu sangat memakan waktu ya, nggak bisa cepat serta-merta gitu enggak ya. Nah, setelah itu apalagi itu adalah setelah penyusunan rancangan perda tentang APBD tadi itu adalah penyampaian rancangan perda tentang APBD oleh kepala daerah kepada DPRD. Jadi kepala daerah itu menyampaikan rancangan perdanya ya. Jadi paling lambat ini minggu kedua bulan September bagi daerah yang menerapkan 5 hari kerja ya, per minggu, atau paling lambat nanti ada di minggu keempat bulan September ya, bagi daerah yang menerapkan 6 hari kerja per minggu. Nah, ini waktunya adalah 60 hari kerja. 60 hari kerja berarti berapa Bang? 2 bulan ya? 2 bulan masuk ya? 2 bulan ya. Nah, yang selanjutnya adalah persetujuan bersama DPRD dan kepala daerah. Jadi kalau udah persetujuan berarti nanti, tadi kan masih rancangan perda ya, jadi kalau udah disetujui menjadi perda ya. Perda ini paling lambat perda tentang APBD ya. Ini paling lambat 1 bulan sebelum dimulainya tahun anggaran yang berkenaan. Oke. Gitu. Nah, tetapi ya masih tahun depannya masih ada lagi. Setelah persetujuan tadi, rancangan perda tadi itu tentang APBD dan tentang ada 2 ya, rancangan perda tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran. Perdanya itu tentang APBD, kemudian perkadanya peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD-nya. Nah, ini disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri atau Gubernur yang itu dievaluasi ya. Kalau di kabupaten itu biasanya nanti menyampaikan kepada Gubernur, kalau yang di provinsi mungkin ke Menteri Dalam Negeri ya, untuk dilakukan evaluasi. Terhadap pembahasan terhadap rancangan perda dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD-nya. Oke, Kang Ebes. Nah, ini 3 hari Bang setelah persetujuan bersama. Berarti panjang sekali prosesnya Kang Ebes ya, hingga sampai harus ada evaluasi lagi dari pejabat daerah tersebut hingga nanti ke Kementerian Dalam Negeri ya Kang Ebes ya. Iya, berjenjang Bang. Jadi dari kabupaten ke provinsi, provinsi ke pusat kan seperti itu ya. Dan mungkin yang tahap terakhir seperti apa mungkin nih? Tahap terakhir langsung nih, mungkin Kang Ebes karena waktu kita sudah hampir tak terasa nih 1 jam berjalan. Tahapan terakhir itu sebenarnya ya, baik Bang. Tahapan terakhir itu sebenarnya adalah penetapan perda tentang APBD dan perkada tentang penjabaran APBD ya, sesuai dengan hasil evaluasi. Ya. Hasil evaluasi dari gubernur ataupun hasil evaluasi dari Menteri Dalam Negeri. Nah, ini waktunya paling lambat atau paling akhir ya itu adalah di akhir Desember ya, 31 Desember ya, tahun berkenaan. Itu paling lambat. Jadi penetapan perda dan tentang APBD dan perkada tentang penjabaran APBD setelah dievaluasi ataupun setelah mendapat evaluasi dari gubernur dan Menteri Dalam Negeri. Oke, baik Kang Ebes. Masih ada satu lagi, Bang. Oke, masih ada nih. Oke, mungkin kurang lebih sama seperti ujung-ujungnya ke menteri dan gubernur juga ya evaluasinya ya, persetujuannya kan? Tadi persetujuan terakhirnya penyampaiannya, Bang. Sudah baru kan hasilnya sudah clear kan, baru penyampaian perdanya dan
penyampaian perkadanya Siap. pada menteri ataupun gubernur. Oke, Dan baik. kan sudah selesai. Oke, listeners, tadi kita sudah mendengarkan ya, banyak sekali ternyata ya teman-teman ya, tahapan-tahapan untuk penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah. Nah, mungkin itu baru di belanja daerah, belum nanti tahapan nasional kali ya, tingkat nasional lebih banyak lagi mungkin ya Kang Ebes ya. Nah, Kang Ebes, mengenai topik kita pada hari ini, mungkin Kang Ebes bisa kasih kesimpulan dengan materi kita pada hari ini tentang perencanaan penganggaran sektor publik nih. Silahkan Kang Ebes, kesimpulannya mungkin bisa dijabarkan. Oke. Jadi memang kalau kita mencermati ya berkaitan dengan proses perencanaan dan proses penganggaran ya baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah ini ya. Yang pertama yang harus kita perhatikan itu adalah berkaitan dengan aturan hukumnya ya. Bagaimana proses-proses tersebut kita lalui dengan berpedoman kepada aturan-aturan dan ketentuan dan landasan hukumnya. Jangan sampai kita menganggarkan sesuatu bertentangan dengan aturan-aturan ya. Kemudian juga yang kedua tentu untuk penyelenggara negara ya dalam hal ini ya pemimpin-pemimpin daerah maupun di tingkat pusat ya agar memberikan artinya pengayoman yang memberikan semacam anggaran itu memang kita pergunakan dengan sebaik-baiknya ya. Anggaran kita gunakan semua untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat ya. Nah, yang paling terakhir sebenarnya closing statement saya ya jangan sampai kita ini menyalahgunakan proses perencanaan dan penganggaran ini ya. Yang tentunya nanti itu berdampak kepada berurusan dengan hukum. Kalau bisa dihindarkan. Betul sekali. Ya. Oke, baik. Terima kasih Kang Ebes atas closing statement-nya nih. Semoga tadi bermanfaat nih bagi mahasiswa, khususnya mahasiswa FEB nih. Nah, bagi teman-teman juga semoga tadi ya kesimpulan dan materi hari ini tercatat dengan baik ya. Semoga bermanfaat ya Kang Ebes ya bagi teman-teman mahasiswa dan listeners. Saya ucapkan terima kasih kepada narasumber kita pada hari ini yaitu Bapak Eli Budi Santoso, SEMSAK AKT CA atau mungkin bisa diakrab Kang Ebes. Terima kasih sudah menyatukan waktunya pada Tutorial Radio hari ini Kang Ebes. Terima kasih sama-sama Bang. Oke, sehat selalu ya Kang Ebes, sukses selalu ya. Terima kasih. Dan sukses juga bagi teman-teman mahasiswa khususnya jurusan akuntansi keuangan publik. Semangat belajar, sukses selalu. Dan saya Garsa Fahrizal pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.